Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Rizka Sumartina dengan NPM 718212533. Di sini saya akan menjelaskan tentang menerapkan metode harga pokok 2. Yang pertama yaitu penentuan biaya produksi dengan metode harga pokok pesanan. Terdapat dua sistem pengumpulan biaya produksi, yaitu yang pertama metode harga pokok pesanan dan yang kedua metode harga pokok proses. Karakteristik metode harga pokok pesanan yaitu yang pertama, kegiatan produksi dilakukan atas dasar pesanan. Biaya produksi dikumpulkan untuk setiap pesanan. Yang ketiga, pengumpulan biaya produksi dilakukan dengan membuat kartu biaya produksi yang berfungsi sebagai buku pembantu. Dan yang keempat yaitu setelah pemesanan selesai dikerjakan, biasanya produksi selesai langsung diserahkan. Contoh perusahaannya di situ yaitu seperti kontraktor, perusahaan galangan kapal, percetakan, dan lain-lain. Langkah-langkah metode harga pokok pesanan yaitu yang pertama, ada perusahaan kedatangan pemesanan. Yang kedua, menentukan barang yang dipesan dan harga. Yang ketiga, perusahaan membeli bahan baku. Yang keempat, perusahaan menghitung biaya bahan baku. Yang kelima, perusahaan menghitung biaya tenaga kerja langsung. Yang keenam, perusahaan membebankan BOP. Dan yang terakhir yaitu perusahaan menghitung BOP sesungguhnya. Ada kelanjutannya yaitu yang ke-8, perusahaan menghitung selisih antara BOP yang dibebankan dengan BOP sesungguhnya. Yang ke-9, perusahaan mencatat selisih perlakuan selisih, yaitu dibuka akun selisih terus-menerus dan dibebankan ke penjualan HPP dan persediaan produk jadi. Yang ke-9 yang ke-10 perusahaan membuat jurnal-jurnal yang diperlukan. Yang ke-11 perusahaan memposting jurnal, dan yang terakhir perusahaan membuat kartu harga pokok sebanyak pesanan. Pengolahan produksi melalui lebih dari satu departemen, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, biaya produksi dan laporan harga pokok. Yang kedua, tarif BOP. Yang ketiga, pengelompokan akun biaya-biaya produksi. Dan yang terakhir yaitu sifat barang jadi. Produk rusak dan produk cacat, yaitu sisa bahan timbul karena yang pertama, produk dijalankan secara efisien. Yang kedua, produk dijalankan secara tidak efisien. Sisa bahan ada yang laku dijual, ada yang tidak laku dijual. Produk rusak timbul karena yang pertama, sulitnya proses pengerjaan. Yang kedua, sifat normal proses produksi. Dan yang ketiga, kurangnya pengawasan produksi. Produk rusak yang laku dijual, ada yang tidak laku dijual. Yang terakhir yaitu produk cacat timbul karena sulitnya proses pengerjaan, sifatnya normal proses produksi, dan yang terakhir yaitu kurangnya pengawasan produksi. Produk cacat ada yang laku dijual, ada yang tidak laku dijual. Metode harga pokok proses produk diolah melalui satu departemen, yaitu produksi perhitungan harga pokok produk dalam metode harga pokok proses diterapkan dalam perusahaan yang mengolah produknya melalui satu departemen produksi tanpa menghitung adanya persediaan produk dalam proses awal periode. Di sini kita akan ada contoh soal yaitu menghitung harga pokok produksi persatuan. Metode harga pokok proses produk diolah melalui beberapa departemen. Apabila produk diolah melalui beberapa departemen produksi, agar informasi biaya yang terjadi atau dibebankan pada setiap departemen produksi dapat diketahui, maka prosedur
akuntansi biaya yang sudah dibahas sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya produksi dikelompokkan untuk setiap departemen produksi di mana pesanan diolah. Biaya produksi setiap departemen tersebut digolongkan pula untuk setiap elemen biaya. Yang kedua, tarif biaya overhead pabrik yang dipakai untuk membebankan biaya pada setiap pesanan harus ditentukan untuk setiap departemen produksi. Yang ketiga, harga pokok pesanan yang sudah selesai dikerjakan pada departemen tertentu dipindahkan ke departemen berikutnya di mana pesanan diolah. Setelah pesanan selesai penuh, harga pokok pesanan dipindahkan ke persediaan produk selesai. Dan yang terakhir yaitu rekening buku besar biaya overhead pabrik sesungguhnya. Rekening biaya overhead pabrik dibebankan dan rekening selisih biaya overhead pabrik harus diselenggarakan untuk setiap departemen. Contohnya yaitu transaksi keuangan pabrik cor logam PT Anto di Batur Caper Klaten pada bulan Januari 2005 adalah sebagai berikut. Contohnya seperti yang di PPT. Yang pertama yaitu dipakai bahan baku untuk mengolah pesanan nomor M1 berupa 1000 buah kaki mesin jahit pesanan dari PT Kupu. Pesanan dari PT Kupu pesanan nomor A2 berupa meja antik sebanyak 200 buah dari PT Mebel Indah. Dan pesanan L3 berupa lampu antik pesanan PT Aladin sebanyak 100 buah. Baik, saya akan menjelaskan tentang jurnal pabrik cor logam PT Anto yang tadi saya katakan contohnya, yaitu yang pertama barang dalam proses biaya bahan baku departemen dapur ada di debit yaitu 8 juta, batang dalam proses biaya bahan baku departemen penyempurnaan yaitu 3 juta di debit, persediaan bahan baku di kredit 11 juta, dan seterusnya seperti itu di jurnal dan yang terakhir yaitu elemen-elemen biayanya sekitar 29.300.000. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.